Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kamila Utami dari kelas 11 PS3, nomor absen 28. Di sini saya akan menceritakan perjuangan singkat dari tokoh pahlawan yaitu Soekarni. Soekarni dikenal sebagai aktivis militan yang pantang kompromi. Soekarni adalah laki-laki yang lahir pada 14 Juli 1916 di Blitar, Jawa Timur. Soekarni merupakan anak dari Kartowirjo dan Supiah. Sejak kecil, Soekarni sudah sangat membenci penjajah Belanda. Bahkan, ia gemar berkelahi dengan anak-anak kolonial. Kebencian terhadap penjajah Belanda tertanam di dalam diri Soekarni karena gurunya yaitu Muhammad Anwar. Sang guru adalah tokoh pergerakan Indonesia pada saat itu. Pada usia 14 tahun, Soekarni bergabung dengan organisasi Perhimpunan Indonesia Muda. Sikap kritis, pejuang, dan tanpa komprominya semakin membara. Hingga pada usianya yang ke-20, Soekarni diangkat menjadi Ketua Pengurus Besar Indonesia Maju. Yang kedua adalah sebagai pemimpin muda yang kritis, Soekarni diincar oleh Belanda. Sebagai pemimpin anak muda kritis, Soekarni pun diincar oleh Belanda. Belanda melakukan usaha-usaha penangkapan. Dengan langkah gesit, Soekarni berhasil lolos. Sayang, beberapa tahun menjalani hidup untuk menghindari kejaran Belanda, Soekarni pun ditangkap di Balikpapan. Seperti dikutip dari berbagai sumber, pada masa penjajahan Jepang, Soekarni dan teman-temannya dibebaskan. Bahkan di era itu, ia sempat bekerja di kantor berita Antara. Yang ketiga adalah Soekarni dan peristiwa Rengas Dengklok. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat. Soekarni menilai momen kekosongan kekuasaan Indonesia saat itu sangatlah penting untuk memerdekakan rakyat. Dikutip dari buku 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia oleh penerbit Narasi, Soekarni dan kaum muda pun berapi-api untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, para kaum tua lebih berhati-hati dan menunggu. Alhasil, Soekarno dan Bung Hatta yang menjadi pemimpin saat itu pun diculik oleh Soekarni dan kawan-kawannya pada 16 Agustus 1945. Mereka membawa Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, agar jauh dari intimidasi Jepang. Walaupun sempat menjalani diskusi sengit, mereka pun sepakat untuk mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang keempat yaitu semangat kemerdekaan Soekarni tidak pernah padam hingga akhir hayatnya. Setelah momen proklamasi, Soekarni menghimpun pemuda demi mendukung pemerintah Indonesia. Pada 3 September 1945, ia mengambil alih stasiun kereta api, angkutan umum, hingga stasiun radio. Bukan hanya itu saja, Soekarni dan kaum muda juga menyelenggarakan rapat besar di lapangan Ikada. Hal itu untuk mendesak peralihan kekuasaan Jepang ke Indonesia. Pada 7 Mei 1971, Soekarni meninggal dunia dengan tenang karena cita-cita kemerdekaan telah ia raih. Soekarni dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai biografi tentang pahlawan Soekarni. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.